Om Swastiastu, selamat pagi adik-adik peserta mata kuliah analisis farmasi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai gas kromatografi atau kromatografi gas. Kromatografi gas itu merupakan teknik instrumental yang pertama kali diperkenalkan tahun 1950-an, di mana kromatografi gas itu merupakan metode pemisahan senyawa organik volatil atau senyawa yang mudah menguap dari suatu sampel atau campuran. Nah, metode pemisahannya ini berdasarkan pada interaksi kimia fisika berupa kepolaran, ukuran partikel, suhu antara sampel dengan fase diam yang berada dalam kolom dan fase geraknya berupa gas inert. Prinsip dasar dari kromatografi gas itu melibatkan volatilisasi atau penguapan sampel dalam inlet injektor, kemudian pemisahan komponen-komponen dalam campuran, dan deteksi tiap komponen dengan detektor. Untuk alatnya sendiri, kromatografi gas itu terdiri dari komponen-komponen yang pertama itu carrier gas atau gas pembawa, kemudian injektor, oven, kolom, detektor, dan software untuk pemrosesan data. Secara umum, struktur dari instrumen GC bisa kalian lihat pada gambar ini. Terdiri dari carrier gas, gas pembawa yang tersimpan pada tabung tekanan tinggi. Kalau digambar itu pada bagian paling kiri yang tulisannya gas silinder. Kemudian injektor, di sini tulisannya injection port. Kemudian kolom yang ada dalam oven, detektor, dan pemrosesan data. Diawali dari mekanisme kerjanya itu diawali dari sampel yang diinjekkan atau dimasukkan ke dalam mesin GC melalui injection port atau injektor atau lubang injeksi dengan menggunakan shearing. Nah, sistem dalam pemasukan sampel itu dapat dilakukan secara manual atau otomatis yang bisa disebut dengan auto sampler. Nah, sampel yang diinjekkan berupa cairan itu kira-kira volume yang diinjekkan itu biasanya 0,1 sampai 3 mikroliter. Kemudian gas pembawa yang ada di tabung silinder itu fungsinya sebagai fase gerak pada GC. Ya, tujuan awal dari fase gerak itu untuk membawa solut atau sampel ke kolom. Nah, gas pembawa itu biasanya berupa gas helium, nitrogen, atau hidrogen, di mana pemilihan gasnya itu sangat tergantung pada jenis detektor yang dipakai pada gas kromatografi dan jenis kolom yang dipakai. Kemudian solut itu menuju kolom. Di kolom itu ada fase diam. Nah, proses pemisahan sampel yang berupa campuran menjadi senyawa tunggal itu terjadi di kolom. Kolom itu ada dalam oven. Ya, ovennya itu tujuannya memberikan pemanasan pada proses pemisahan sampel. Dan suhu dari kolom itu sifatnya spesifik. Kemudian komponen-komponen sampel yang dipisahkan menjadi senyawa tunggal itu dideteksi pada detektor. Nah, pada data prosesor atau komputer itu kita dapat melihat output dari hasil analisis berupa data kromatogram dengan data lainnya. Ini adalah penjelasan lebih lanjut dari fungsi struktur GC, di mana di antara carrier gas dengan injektor itu ada gas flow controller yang fungsinya untuk mengontrol suplai gas pembawa ke GC. Kemudian merupakan elektronik dari pengontrol aliran gas. Kemudian sampel itu dimasukkan ke dalam injektor, di mana injektor itu merupakan penghubung antara shearing dengan kolom. Jadi sampel yang berupa cairan itu akan berubah menjadi gas karena ada proses pemanasan dalam injektor itu. Dan di dalam injektor itu terjadi pencampuran gas dari sampel dengan carrier gas
atau gas pembawa. Kemudian pemisahan senyawa campuran itu terjadi di kolom, dan detektor itu dideteksi senyawa yang telah terpisahkan dan mengirim sinyal ke data sistem atau software. Nah, di sana ada data sistem. Jadi data sistem itu mengontrol dari proses kerja GC. Kemudian fungsinya mengkonversi sinyal dari detektor menjadi data yang bisa dibaca oleh user. Usernya itulah penggunanya. Kemudian diperoleh data analisis yang digunakan untuk pemrosesan lebih lanjut. Kita akan bahas satu persatu bagian dari instrumen GC. Diawali dari injektor. Nah, kalian lihat desain dari injektor itu berupa saluran gelas kecil atau tabung logam yang bagian ujung atasnya itu dilengkapi dengan septum seal atau septum karet yang tujuannya untuk mengakomodasi injeksi dengan shearing. Kemudian sampel itu dimasukkan ke dalam injektor menggunakan shearing. Dan, di dalam injektor sampel akan diuapkan dan bercampur dengan gas pembawa atau carrier gas. Nah, di sana juga ada glass liner atau glass insert. Nah, itu fungsinya menghilangkan kontak antara sampel dengan badan injektor yang berupa logam. Kemudian memberikan panas yang seragam dan merata dalam injektor. Kemudian sampel itu yang teruapkan kemudian akan dibawa oleh gas pembawa ke dalam kolom. Injektor itu ada 5 jenis. Yang pertama wide bore injektor, kedua split injektor, ketiga splitless injektor, yang keempat on column injektor, dan yang kelima program temperature vaporizing injektor. Pada wide bore injektor, seluruh komponen sampel itu diinjekkan masuk ke dalam kolom dan suhu injektor ini tidak dapat diprogram. Pada split atau splitless injektor, suhu injektor ini tidak dapat diprogram, jadi kekurangannya terjadi diskriminasi untuk senyawa yang punya titik didih tinggi dan senyawa yang tidak stabil terhadap pemanasan. Apa bedanya split dan splitless injektor? Kalau split injektor itu digunakan untuk sampel dengan konsentrasi tinggi. Saat injek sampel ke injektor, sebagian sampel masuk ke dalam kolom. Kalau di gambar itu mengikuti alur kolom flow yang paling bawah, dan sebagian lagi dibuang melalui split fan. Kalau di gambar itu sebelah kanan, itu melewati split flow. Jadi tidak semua sampel masuk ke dalam kolom karena ada yang dibuang melalui split fan. Masuknya sampel ke dalam kolom dalam jumlah kecil itu bertujuan untuk mencegah kolom overload. Dalam pengoperasian GC, banyak sampel yang masuk ke dalam kolom disetting pada parameter split ratio. Ya, jadi di alatnya itu disetting split ratio yang merupakan pembagian antara split flow dengan column flow. Kalau splitless injektor itu digunakan untuk sampel dengan konsentrasi rendah atau kadar kecil. Jadi selama penginjekan dari sampel, split fan itu akan menutup. Jadi setelah beberapa saat baru split fan akan membuka untuk membuang sisa solvent atau sisa pelarut dari sampel dari injektor. Jenis injektor berikutnya adalah on column injektor, di mana menginjeksi sampel secara langsung ke dalam kolom pada suhu rendah. Jadi tidak ada sampel yang terdiskriminasi untuk senyawa yang punya titik didih yang tinggi atau senyawa yang kurang volatil, dan meminimalisir dekomposisi atau penguraian dari senyawa yang tidak stabil terhadap pemanasan. Tapi kekurangan dari injektor ini menyebabkan kolom itu mudah terkontaminasi oleh senyawa-senyawa yang bersifat non-volatil.
Kemudian jenis injektor yang kelima yaitu program temperature vaporizing injector, di mana pada injektor ini suhunya dapat diprogram. Jadi dapat digunakan untuk injeksi sampel yang memiliki variasi titik didih dari titik didih terendah sampai titik didih tertinggi. Kemudian glass insert yang dalamnya ini dapat dipanaskan atau didinginkan secara cepat. Jadi sampel dimasukkan ke dalam injektor yang bersuhu dingin dengan tujuan itu untuk meminimalisir sampel terdekomposisi atau sampelnya mudah terurai. Kemudian senyawa-senyawa yang bersifat non-volatil tidak langsung masuk ke dalam kolom seperti injektor yang sebelumnya on column injektor. Itu kekurangannya dapat merusak kolom untuk senyawa yang non-volatil. Bagian selanjutnya dari instrumentasi GC adalah kolom, di mana kolom ini merupakan komponen sentral pada GC. Kenapa? Karena kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan senyawa campuran menjadi senyawa tunggal. Karena dalam kolom itu terdapat fase diam, di mana pada GC itu secara umum kolom itu ada 3, ada kolom kapiler atau kapilari kolom, kolom kemas, packing kolom, dan kolom preparatif. Tapi kita di sini akan membahas kolom kapiler dan kolom kemas saja atau packing kolom. Berikut ini adalah analogi pemisahan senyawa campuran atau sampel yang kita uji dalam stationary phase atau dalam bahasa Indonesianya itu fase diam yang ada di dalam kolom dari GC. Dan pergerakan dari molekul-molekul sampel itu akan dibantu nantinya dengan aliran mobile phase atau dalam bahasa Indonesianya itu fase gerak. Nah, fase geraknya itu berupa gas, sehingga instrumen ini disebut gas kromatografi. Oke ya, saya mulai penjelasan dari gambar tabung paling atas, di mana pada T sama dengan 0, yaitu waktu ke 0, yaitu saat sampel masih di injektor, belum terjadi pemisahan karena sampel belum mencapai kolom. Kemudian, gambar tabung yang tengah-tengah, yaitu pada T sama dengan 10, yaitu waktu analisis 10 menit. Sudah tampak proses pemisahan sampel karena terjadi interaksi antara fase diam dengan molekul-molekul tunggal pada sampel dan yang dibantu oleh aliran fase gerak. Kemudian pada tabung yang paling bawah itu pada T sama dengan 20, yaitu waktu analisis ke 20 menit. Molekul-molekul sampel sudah terpisah sempurna. Setiap molekul dari sampel yang keluar dari kolom akan dideteksi oleh detektor dan akan tampak data pada software berupa kromatogram dengan retention time atau waktu tambat yang berbeda. Jadi pada output analisis akan tampak data berupa kromatogram dengan retention time. Kita lanjut ke jenis-jenis kolom pada GC. Yang pertama pack kolom atau kolom kemas. Jadi kolom ini terbuat dari gelas atau logam yang tahan karat atau dari bahan tembaga dan aluminium. Jadi untuk panjangnya itu setengah sampai 20 meter. Dan diameter dalam, inner diameter dari kolom ini sekitar 2-4 mikrometer. Nah, di dalam kolom ini ada namanya stationary phase atau fase diam yang berupa solid support bentuk padatan yang dilapisi dengan film tipis dari fase diam. Nah, fase diamnya ini berupa adsorben yang adsorbennya itu dibuat dari activated alumina atau silika gel. Kolom yang kedua itu adalah kolom kapiler atau kapilari kolom. Di mana kolom ini sangat banyak dipakai karena kolom kapiler memberikan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan kolom kemas. Jadi untuk kapilari kolom itu memiliki panjang 10 sampai 100 meter dengan diameter dalam atau inner diameternya itu 0,1 sampai 0,53 mm.
di mana fase diam atau stationary phase-nya memiliki ketebalan yang sangat tipis, yaitu 0,1 sampai 0,5 sampai 5 mikrometer. Nah, perbedaannya dengan kolom kemas atau kolom, jadi kolom kapiler ini lebih panjang dan kecil dibandingkan kolom kemas, kemudian stationary phase-nya jauh lebih tipis, dan juga kolom kapiler ini berupa open tubular. Ini adalah contoh output berupa kromatogram dari pemisahan senyawa yang sama. Jadi senyawa yang sama-sama mengandung atom karbon 8 dan atom karbon 10 yang dianalisis dengan kolom yang berbeda. Yang atas pakai kolom kemas dan yang bawah pakai kolom kapiler. Jadi terlihat ya, analisis dengan menggunakan kolom kapiler akan dapatkan pemisahan yang bagus dan intensitas yang lebih tinggi. Bagian berikutnya dari instrumen GC yaitu oven ya. Dalam oven itu ada kolom dari GC. Jadi oven itu disebut dengan kolom oven. Jadi kolom oven itu dia dapat diprogram. Kolom oven dapat berupa isotermal atau temperatur program, di mana pada kolom oven yang bersifat isotermal, analisis berjalan menggunakan suhu yang konstan dari awal sampai akhir analisis. Sedangkan kalau menggunakan suhu terprogram, analisanya dimulai dari suhu yang rendah dan secara bertahap menjadi suhu yang tinggi. Untuk output dari analisis menggunakan kolom oven jenis isotermal dengan temperatur program dapat dilihat perbedaannya pada ketiga gambar ini. Jadi, kromatogram dari hasil pemisahan senyawa campuran pada gambar yang paling bawah tampak paling bagus dibandingkan dengan dua gambar di atasnya. Jadi dapat dari kesimpulan pemisahan senyawa campuran itu lebih bagus menggunakan temperatur program. Bagian berikutnya dari GC itu adalah detektor. Jadi dari kolom senyawa yang telah terpisahkan akan menuju ke detektor. Detektor akan menghasilkan sinyal yang berdasar pada jumlah senyawa yang telah terpisahkan di kolom. Jenis-jenis detektor pada GC itu dapat berupa flame ionization detector, yang kedua thermal conductivity detector, ketiga flame photometric detector, keempat flame thermionic detector, dan yang kelima electron capture detector. Flame ionization detector atau FID ini banyak digunakan untuk analisis senyawa organik. Namanya flame ionization. Jadi perlu adanya flame atau nyala api untuk menghasilkan ion, mengubah molekul senyawa yang dianalisis menjadi ion. Digunakan hidrogen dan udara untuk menghidupkan nyala api atau flame. Jadi perlu tambahan tabung gas hidrogen dan kompresor untuk menghasilkan udara. Sampel berupa senyawa organik tersebut dibawa oleh karier gas berupa helium atau nitrogen ke nyala hidrogen dan akan diubah menjadi ion. Ion tersebut kemudian menghasilkan arus. Arus yang dihasilkan sebanding dengan jumlah senyawa organik yang dihasilkan. Jumlah ion yang dihasilkan hampir sebanding dengan jumlah atom karbon dalam suatu senyawa, tapi atom karbon dengan ikatan rangkap CO tidak menghasilkan sinyal. Adanya senyawa halogen pada senyawa atau sampel akan mengurangi sensitivitas dari deteksi pada detektor ini. Detektor berikutnya yaitu thermal conductivity detector atau TCD, di mana TCD ini mendeteksi hampir semua senyawa kecuali karier gas, di mana dalam TCD ini ada filamen yang dipanaskan dengan menggunakan arus listrik. Jadi ketika karier gas dan sampel gas melewati filamen, suhu filamen itu akan meningkat karena konduktivitas dari senyawa sampel lebih kecil dibandingkan dengan karier gas. Jadi perubahan suhu pada filamen akan mempengaruhi hambatan atau resistensi. Perubahan hambatan atau resistensi itu akan diukur dan
akan menghasilkan sinyal. Detektor berikutnya yaitu flame photometric detector. Jadi, detektor ini mendeteksi senyawa khususnya yang mengandung fosfor, sulfur, dan timbal. Nyala dari panjang gelombang yang berbeda akan dihasilkan ketika sampel dibakar oleh nyala api. Filter itu ditempatkan dalam detektor ini dan hanya panjang gelombang tertentu yang dapat melewati filter. Misalnya penggunaan detektor ini pada analisis pestisida. Kemudian flame thermionic detector. Jadi detektor ini khusus digunakan untuk mendeteksi senyawa nitrogen organik dan fosfor. Detektor ini menggunakan sumber alkali dari rubidium sulfat yang dipanaskan. Kemudian sampel itu akan dimasukkan ke dalam detektor dan mengalami berbagai reaksi sehingga akan menghasilkan ion. Contohnya analisis menggunakan detektor ini adalah analisa nitrosamin dan analisa organofosfor dan nitrogen yang terkandung dalam pestisida. Electron capture detector. Detektor ini digunakan untuk mendeteksi senyawa elektrofilik, misalnya senyawa halogen. Detektor ini juga cocok untuk analisis senyawa dengan konsentrasi rendah, mengandung nikel radioaktif. Contoh analisis yang menggunakan detektor ini misalnya pada analisis polychlorinated bipenil, polybrominated bipenil, polybrominated dipenyl ether, dan analisis organoklorin pada pestisida. Secara umum, karier gas atau gas pembawa pada tiap jenis-jenis detektor itu hampir sama. Hanya detektor FID dan detektor FTD dan FPB itu yang menggunakan gas pembakar dan pendukung, ya, seperti hidrogen dan udara. Jadi persyaratan untuk karier gas atau gas pembawa dapat digunakan sebagai fase gerak, itu satu bersifat inert, memiliki koefisien difusi gas rendah, kemurnian yang tinggi, mudah didapat dan murah, dan cocok dengan jenis detektor yang digunakan. Video ini menunjukkan kesimpulan dari mekanisme secara umum kerja dari alat GC.
Kemudian kita akan lanjut pada proses pengolahan data pada senyawa yang dianalisis dengan GC. Pertama, analisis kualitatif. Pada analisa kualitatif dari sampel dapat digunakan senyawa standar. Jadi senyawa standar yang dipakai itu sudah diketahui. Misalnya, menggunakan larutan standar campuran senyawa A dan B. Jadi untuk mengetahui apakah dalam sampel itu terdapat senyawa A dan B dapat dilakukan dengan perbandingan dari waktu retensi atau retention time masing-masing kromatogram senyawa sampel dengan standar. Jadi pada analisis kualitatif parameter yang digunakan adalah waktu retensi. Yang kedua, kuantitatif analisis. Pada analisa kuantitatif dari sampel dilakukan dengan membandingkan atau memperhitungkan luas area atau bisa juga namanya AUC, area under curve, atau kalau digambar ini istilahnya peak area. Jadi peak area dari kromatogram sampel dengan peak area dari kromatogram standar itu dibandingkan. Kemudian dibuat suatu kurva hubungan antara konsentrasi senyawa dan sampel dari peak area masing-masing kromatogram. Metode analisa secara kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, area normalisasi, di mana pada cara ini analisis kuantitatif tidak menggunakan senyawa standar. Misalnya, untuk menentukan kadar atau konsentrasi satu senyawa, misalnya kalau pada gambar itu senyawa A, dilakukan dengan perbandingan peak area atau luas area dari target dibagi dengan total peak atau luas area dari semua puncak yang terelusi atau terdeteksi. Jadi, syaratnya dilakukan metode ini perhitungan konsentrasi suatu senyawa dalam sampel adalah persyaratnya semua senyawa dalam sampel itu harus terelusi agar tidak terjadi bias yang tinggi. Misalnya itu pada analisis minyak asiri. Jadi kalau minyak asiri itu sifatnya volatil. Metode berikutnya yaitu analisis kuantitatif menggunakan eksternal standar, di mana pada analisis ini sampelnya dulu dianalisis, kemudian diikuti dengan analisis senyawa standar yang merupakan senyawa yang sama dengan senyawa A pada sampel. Konsentrasi dari senyawa A pada sampel dapat dilakukan dengan membandingkan peak area dari kromatogram senyawa A dengan peak area dari kromatogram senyawa standar. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi senyawa standar yang diinjek ke GC. Jadi kalau di rumus ini peak area kromatogram senyawa A pada sampel itu ditulis A SPL, sedangkan untuk konsentrasi senyawa A pada sampel ditulis C SPL. Begitu juga pada senyawa standar. Selain dengan eksternal standar, analisis kuantitatif pada GC juga sering digunakan internal standar. Singkatan dari internal standar itu ISTD. Internal standar ini adalah komponen yang memiliki kesamaan struktur kimia dengan sampel maupun standar, tapi tidak ada dalam sampel tersebut. Jadi ditambahkan ya internal standar ke dalam senyawa sampel dan senyawa standar yang akan dianalisis dalam sampel itu. Jadi jumlah internal standar yang ditambahkan dalam sampel standar harus dalam jumlah yang sama. Serta senyawa internal standar ini harus terpisah dengan baik selama proses pemisahan atau yang namanya proses elusi. Ya kalau digambar ini internal standar ditambahkan konsentrasinya sama ya antara standar dengan sampel yaitu 100 ppm. Kemudian dibuat kurva perbandingan rasio dari peak area dari campuran standar A dengan internal standar serta sampel
dan indera saraf terhadap konsentrasinya. Konsentrasi dari senyawa yang dicari, kok di gambar ini kan senyawa yang dicari di sampel itu adalah senyawa A. Jadi dihitung dengan pakai rumus yang ada di kotak, yaitu CSPL. Derivatisasi pada GC. Derivatisasi itu adalah proses kimiawi untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang mempunyai sifat yang sesuai untuk dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas atau menjadi senyawa yang lebih mudah menguap. Jadi alasan dilakukannya derivatisasi yang pertama, senyawa yang dianalisis itu tidak mungkin dilakukan analisis dengan kromatografi gas terkait volatilitasnya dan stabilitas. Kemudian yang kedua, meningkatkan batas deteksi dan bentuk kromatogram. Beberapa senyawa tidak menghasilkan bentuk kromatogram yang bagus, misalnya puncak kromatogram saling tumpang tindih atau sampel yang dituju tidak terdeteksi. Karenanya diperlukan derivatisasi sebelum dilakukan analisis dengan GC. Kemudian yang ketiga, meningkatkan volatilitas senyawa yang tidak mudah menguap, misal senyawa gula. Tujuan utama dari derivatisasi adalah untuk meningkatkan volatilitas senyawa yang tidak mudah menguap. Senyawa dengan berat molekul rendah biasanya itu tidak mudah menguap karena adanya gaya tarik-menarik intermolekular antara gugus-gugus polar. Karena jika gugus-gugus polar ini ditutup dengan cara derivatisasi, maka akan mampu meningkatkan volatilitas senyawa tersebut secara dramatis, yaitu senyawa yang memiliki berat molekul rendah adalah gula. Kemudian yang keempat, meningkatkan deteksi, misalnya pada senyawa kolesterol dan senyawa steroid. Kemudian kelima, meningkatkan stabilitas karena beberapa senyawa volatil mengalami dekomposisi sebagian atau parsial karena panas. Kemudian yang keenam, meningkatkan batas deteksi pada penggunaan detektor, yaitu terutama detektor ACD. Derivatisasi untuk senyawa yang dianalisis pada GC bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa dengan cara esterifikasi, yang kedua asilasi, yang ketiga alkilasi, keempat silisasi, kelima kondensasi, dan yang keenam siklisasi. Cara derivatisasi pada GC itu yang pertama esterifikasi. Esterifikasi digunakan untuk membuat derivat gugus karboksil. Contoh obat yang mengandung gugus ini adalah obat golongan analgesik, prostaglandin, asam amino, dan obat antiinflamasi. Pengubahan gugus karboksil menjadi esternya akan meningkatkan volatilitas karena akan menurunkan ikatan hidrogen. Kemudian cara derivatisasi berikutnya yaitu asilasi. Jika sampel yang diuji mengandung fenol, alkohol, atau amin primer atau sekunder, maka sering digunakan derivatisasi dengan asilasi yang merupakan reaksi yang paling umum. Derivatisasi dengan cara ini dilakukan dengan menggunakan asam asetat anhidrat dan katalis, misalnya asam asetat, asam petoluen sulfonat, piridin, dan N-metilamidazol sebelum penyuntikan ke kromatografi gas atau disebut dengan pre-column derivatization atau dilakukan saat penyuntikan ke kolom atau disebut on-column derivatization. Jadi asilasi itu pada umumnya memberikan bentuk kromatogram yang baik. Kemudian cara derivatisasi berikutnya yaitu alkilasi. Jadi alkilasi itu digunakan untuk menderivatisasi alkohol, fenol, amina, amina primer dan sekunder, imida, dan sulfidril. Jenis agen penderivat yang saat ini banyak digunakan untuk alkilasi adalah alfa bromo 2,3,4,5,6 pentafluorotoluen. Kemudian derivatisasi berikutnya dilakukan dengan cara silisasi. Derivat silil saat ini digunakan untuk menggantikan eter alkil
untuk analisis sampel yang bersifat polar yang tidak mudah menguap. Jadi derivat yang paling sering dipakai pada derivatisasi ini adalah trimetilsilil. Jadi keuntungannya etersilil itu mudah dibuat untuk banyak gugus fungsi. Dapat dilakukan dalam botol kaca, sering terjadi pada suhu kamar. Reaksi silisasi itu sering digunakan juga untuk melarutkan sampel. Nah, gambar ini menunjukkan contoh derivatisasi untuk memperbaiki bentuk puncak dari kromatogram pseudoephedrine. Jadi, gambar pada pojok kiri atas adalah kromatogram dari ekstrak sirup dekongestan yang dianalisis dengan GC secara langsung. Jadi, ekstrak sirup dekongestan itu mengandung pseudoephedrine, dextrometorphan, dan tripolidin. Jadi, kromatogram dari dextrometorphan dan tribolidin itu menunjukkan puncak kromatogram yang bagus, sedangkan untuk pseudoephedrine itu kurang bagus. Jadi, setelah dilakukan derivatisasi itu pada gambar pojok kanan bawah dengan agen penderivat TFA atau trifluoroasetat anhidrida menyebabkan bentuk kromatogram dari pseudoephedrine tampak jauh lebih baik, sehingga senyawa pseudoephedrine itu dapat lebih mudah untuk dianalisis. Gambar struktur obat yang nomor 5 itu adalah struktur pseudoephedrine setelah dilakukan derivatisasi dengan trifluoroasetat anhidrida. Derivatisasi ini dilakukan secara asilasi, seperti penjelasan saya pada slide sebelumnya, di mana derivatisasi asilasi sering dilakukan pada sampel yang mengandung fenol, alkohol, amin primer atau sekunder. Dan pseudoephedrine ini dari struktur awalnya itu mengandung gugus amina primer dan gugus hidroksil, sehingga cara derivatisasi dengan asilasi itu sudah tepat digunakan. Juga terlihat dari bentuk puncak kromatogram pseudoephedrine yang bagus dari slide sebelumnya. Jadi bentuk puncak kromatogram pseudoephedrine itu menjadi bagus karena gugus polarnya yaitu gugus hidroksil dan gugus amina primernya tertutupi oleh trifluoroasetat anhidridat. Cara derivatisasi berikutnya yaitu dengan cara kondensasi. Kondensasi itu sering dilakukan pada sampel yang mengandung gugus aldehid atau keton. Tujuannya untuk mencegah terjadinya enolisasi karena terjadinya ikatan hidrogen, meningkatkan resolusi karena ada zat pengganggu dan meningkatkan sensitivitas dari deteksi pada analisis. Kemudian derivatisasi berikutnya yaitu siklisasi. Jadi namanya siklis, di mana terjadi penutupan gugus polar melalui siklisasi dilakukan pada senyawa yang mengandung dua gugus fungsi yang sangat mudah dibuat heterosiklis beratom 5 dan 6. Ini adalah contoh dari derivatisasi dengan cara siklisasi, di mana contohnya, pada ujung amfoter asam amino dapat dibuat lebih volatil dengan siklisasi menggunakan dikloro-tetrafluoroaseton membentuk 2,3 bis klorodifluorometil 4 tersubstitusi 1,3 oksasolidin 5 on. Jadi, meningkatkan sifat senyawa menjadi lebih volatil dengan mengubah senyawa jenis amino ini menjadi senyawa bentuk siklis. Ini adalah contoh jenis penerapan gas kromatografi dalam farmasi, di mana pada analisis beberapa senyawa obat digunakan parameter-parameter seperti kolom, suhu kolom, agen penderivat, detektor, dan jenis sampel yang dianalisis dalam GC itu menggunakan parameter-parameter yang tercantum seperti pada tabel. Bisa dibaca ya. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai instrumentasi dari GC, mekanisme kerjanya, serta
derivatisasi pada sampel yang akan dianalisis dengan menggunakan gas kromatografi. Semoga materi ini bermanfaat. Akhir kata, Om Santi 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 Om.